Percaya nggak kalau gue mulus umuran? Hah? Lu pengen banget kelihatan muda. Pantesan kamu lebih sukses sekarang ya? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Amin. Semua Amin. iya. Jujur kalau pertemanan perempuan tuh menarik banget karena kita biasanya banyak dramanya, ya kan? Alhamdulillah aku enggak. Kok gue banyak ya? Gue pede banget nih ngomongin kita. Sosok mewakili itu tadi. Dan dia tuh berambisi. Oh iya, ambisi lu apa? Dia ambisi. Ini udahin podcast ini. Mau pulang. Yuk kita mulai ceritanya. Nada baru, warna baru, ada yang baru. Yeay. Kita hari ini kedatangan Kak Hanindya. Yeay, tepuk tangannya dong, tolong. Hai. Wah ramai sekali penonton bayarannya ya. Iya. Jadi Reza lagi berhalangan, ya biasanya dia tanggal-tanggal segini berhalangan ya. Iya, setiap bulan. Terus-terusnya kan. Ya jadi digantiin sama Bewok. Kita hari ini bintang tamunya Kak Hanindya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya guys. Jadi sebenarnya Kak Hanindya tuh penyanyi kan ya? Kayaknya segitu ya. Aku kayak kenal kakak tuh dari suatu audisi deh. Iya dulu sempat Oh ya, di mana? di Rising Star dulu. Rising Star. Rising Tahu nggak Star. Mas? Tahu, sampai sekarang masih ada kan Rising Star? Udah bungkus. Mas. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bungkus. Jadi kayak gue. Gue ngasih tahu lu. Udah nggak ada. Gue kan lagi mendengar serius. Justru di sini tuh tujuannya untuk digitu-gituin. Itu tahun berapa? Iya itu 2014. Oh 2014. Kamu waktu itu umur berapa? 13. Berarti Wow. sekarang umur berapa? Coba. 25, mau 25. Oh, gitu, bener Iya ya? benar, Bener 25. Iya. Lu percaya nggak kalau gue mulus umuran? Lu pengen banget kelihatan muda. Emang iya? Kok nggak kelihatan ya? Emang saya awet tua mas. Enggak tapi seriusan Kak. Serius. Coba lihat KTP-nya. Jangan jelek ya. Enggak, bukan mau ngeliat fotonya, ngeliat Iya. tahun Mau ngeliat lahirnya. tahunnya doang. Iya. Bener. Coba diunjukin ke situ. Jangan nanti Siapa tahu jadi mau. pinjol. Masih di restoran bawah lagi KTP gue. Bener, gue 2001. Emang Ih, mukanya kayak kriminal Tuaan sih. gue. Tuan Ih, dia. Tuan dia. Lu Tuan gue 2 bulan. umuran. Jelek mas. Coba lihat Mas. Ini juga baru gue tebus dari bawah. Cakep kok, cakepan dulu loh. Terus waktu itu Nen, ikutan Rising Star itu awalnya gimana sih? Kamu udah aktif di mana dulu tuh akhirnya ikutan atau gimana? Awalnya belum, kayak dulu tuh masih seneng ikut-ikut lomba-lomba festival-festival yang kayak di mall doang gitu, nyanyi-nyanyi. Terus ngeliat ini kan, dulu kan iklannya di TV kan, belum di sosmed gitu. Adalah tuh iklan Rising Star, terus batas minimal usianya tuh 13 tahun. Pas. Pas. Jadi ya udah aku ikutan. Langsung gaspol. Gaspol. Kita gaskan aja. Terus itu sampai tahap mana tuh? Sampai runner up. Oh, runner up. Keren banget. Jual pertamanya siapa? Ada dulu namanya Indah Nevertari. Dari situ karir nyanyi kamu mulai berjalan lah. Iya, tapi sebenarnya abis keluar ajang pencarian bakat tuh sempet bingung dulu Mas. Gara-gara kan kayak kalau misalkan kita yang ikut ajang pencarian bakat tuh justru lebih sulit ketika si acaranya udah selesai. Kita bingung mau ngapain. Nah terus abis itu gara-gara bingung akhirnya mulai-mulailah kayak nyanyi-nyanyi di YouTube. Cover-cover ya. Cover-cover di YouTube gitu. Dulu aku pernah dengar kamu itu naiknya selain yang dari Rising Star itu karena karena rajin mengcover. Itu benar ya? Bener. Nah kalau yang sekarang itu kan kalau nggak salah kalau dari ajang pencarian bakat gitu sudah ada kayak label apa yang Ya. yang langsung nge-sign gitu. Iya. Kalau waktu itu emang belum. Waktu itu aku juga udah sign di berapa besar gitu ya. Emang kayak udah desain, udah masuk label sama manajemen juga. Cuman emang kayak waktu itu tuh nggak langsung
ayo bikin apa karena mungkin kan talentnya juga banyak ya. Tapi itu Jadi- berarti waktu kamu bikin konten-konten itu sebenarnya kamu sudah sign kontrak. Udah sign kontrak. Terus berapa lama setelah itu kamu rilis single? Pertama kali rilis single itu tuh kan ada ini ya, kalau di ajang pencarian bakat tuh ada kayak lagu kemenangan pas di Oh, iya. grand final gitu Iya. kan. Itu udah ada sebenarnya satu tuh di tahun 2014. Cuman baru bikin singlenya lagi tuh seingat aku ya, kayaknya 2016 2017-an itu baru rilis single lagi deh. 4 tahun kemudian berarti ya. Iya. Lama juga ya. Lama. Berarti Lagu apa tuh? Judulnya Kau Yang Sembunyi sama Darling. Jadi aku rilisnya langsung 2 gitu waktu itu. Kalau lagu kemenangannya Menuju Puncak itu bukan? Bukan dong. Bukan beda. Itu Beda. itu beda aja. talent search gak sih? Oh, Sebelah, sebelah. Heeh. Bukan, dulu judulnya Yang Terbaik. Oke. Juara 1 juga nyanyi lagu yang sama? Beda. Oh beda. Jadi lagunya tuh dulu beda-beda gitu. Pantesan kamu lebih sukses sekarang ya? Astagfirullahaladzim. Amin. Semua Amin. iya. Mau apa dia? Gue takut podcast ini isinya sensor semua. Dari awal. Lu nanya dong. Tapi kamu suka nyanyi tuh Gue emang nyuruh dia nanya. Tapi kamu Dibantuin. tapi kamu suka nyanyi emang dari kecil? Dari kecil aku suka nyanyi dari umur berapa ya? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun suka nyanyi. Tapi dari keluarga emang ada yang biasanya suka nyanyi, penyanyi. Sebenarnya kalau keluarga tuh kakek seneng musik, tapi seneng aja kayak dia tuh, Mas sebenarnya ada di sini nggak sih kok? Saya bingung. kayak gak ada gunanya sih lu. Dia lagi dengerin aja. Enggak, soalnya pas cerita kayak dia lagi, Takut taruhannya gak ada di iya. Hilang. gue. Kosong. Iya takut. Gini, ini apa yang bisa disapu ya? Nalurinya bebersih. Gue tadi Nah ini udah kalau udah ganti kacamata namanya Alfrin. gue baru datang tiba-tiba ntar lu jadi ini ya. Gue kayak gue Enggak tadi lu gini, yaudah gua aja gitu. Terus gimana? Tadi lu Iya, nanya, jadi itu kakek tuh emang suka aja, tapi cuma penikmat aja. Oke. Kayak suka dengerin lagu, suka main apa sih keyboard, tapi cuman kayak sekedar bisa doang. Ayah juga seneng juga. Keluarga tuh emang seneng musik, tapi gak ada yang benar-benar bisa main musik dan jadi musisi tuh gak ada. Berarti baru kamu aja. Baru aku aja. Sel, kalau dia kan dari umur 3 tahun udah suka nyanyi. Iya. Lu dari umur 3 tahun emang gak bisa nyanyi? Gak bisa mas, saya dari lahir kayak gak ada suaranya deh. Tapi kalau Kak Celia udah lama jadi host podcast. Baru bulan ini. baru seminggu gitu. Sama kok modelnya juga tiba-tiba diajakin podcast aja kak. Oh, jadi terciptanya si podcast seru ini Dari beliau. dari Mas Arlan ini. Iya. Iya jadi gimana mas? Iya apa enggak mas? Iya kan waktu itu kita mau bikin bumper yang ada di depan tadi kan seru itu. Nah pengennya nyanyi bareng-bareng. Terus aku bilang, Oke. aku pengen ada suara cewek gitu. Sel lu nyanyi. Mas aku gak bisa nyanyi. Masa sih orang gak bisa nyanyi gitu kan. Akhirnya udah kita rekam aja. Pas direkam emang bener gak bisa nyanyi. Emang gak jelas nadanya kemana gitu. Itu bener-bener. Ya saya kan bukan penyanyi ya. Ya kan gak ada penyanyi. Tapi gak nyangka sehancur itu sih sebetulnya. Bayangin kak aku gak ngerti nada, disuruh coba nada ini sih, nada apa itu gak Udah ngerti. ditiruin loh sama Radit. Gini nyanyinya. Pas dia coba nggak di situ. Masih ada nggak sih? Masih ada nggak sih tapi rekamannya? Ada ya. Masih. Dit, ya? Masih ada. Jangan please jangan. Abis ini kita tayangin hasil rekamannya kan. Tapi kan itu suara gue gak kedengeran. Ada nanti kita Bareng-bareng. solo aja ya. Jangan dong malu. Tapi dia bagus loh pas terakhir di ending tuh ketawa-ketawanya tuh bagus tuh. Itulah ketawa kari. Tadi lu mau nanya sama Hanin tadi sebelum kita ini mau nanya soal persahabatan. Iya. Kita mau nanya sebenarnya lebih ke biasa kan kalau cewek tuh suka ada teman curhat. Kayak ya kalau lagi misal-misul lah punya teman curhat kan. Kamu kira-kira ada gak sih sahabat yang nemenin kamu dari kamu di bawah sampai ada di titik sekarang juga masih nemenin kamu dan selalu support kamu? Ada banget. Ada banget. Ada banget. Sahabat-sahabat aku dari SMP. Dari kita kelas 7
sampai sekarang udah pada kerja, kita masih yang kayak sering ngumpul, terus kalau curhat apapun gitu, itu kita masih bareng sampai sekarang. Walaupun jarang chatan tapi sekalinya ngumpul ceritanya banyak kan. Bener. Biasanya cewek gitu. Bener. Lu Itu juga dia gitu? justru Lu gitu? Saya serunya. gitu. Coba gimana dong, satu contohin kayak gimana. Jadi biasanya tuh, ini gue cerita sedikit ya. Jadi gue dulu juga punya, bukan dulu sampai sekarang, gue punya sahabat yang emang dari SMA. Ada Oke. berapa? 1. Satu. Biasa kan itu biasanya Kasiannya dikit ya. Kayak dia satu mas kayak dia gak ditemenin deh. kita pas dari sekolah. dari bertujuh jadi 1. Biasanya kan gitu kan. Biasanya 7 ternyata tuh ada aja yang selek-seleknya akhirnya cocoknya cuma sama 1 gitu. Seleknya tuh kayak gimana? Coba ceritain masalah-masalahnya gitu. Mas kayaknya penting banget ya masalah dia. Iya, orang gak pengen Nggak usah tahu lah, deh. Mas. Orang gak pengen tahu Oke deh oke kayaknya. lanjutin satu orang itu. Ya 1 orang ini akhirnya tuh kita emang jarang chatan, tapi sekali chatan tuh ketemu bener-bener update tuh semuanya. Jadi tuh quality Live time-nya update. lebih ke ya banyak cerita aja. Beda sama kayak temen kalau misalnya kita ajak keluar setiap hari, ya kan ada momen dimana kayak udah habis cerita gitu. Dia tuh Betul. kayak gak habis-habis aja karena dia menjadi zona nyaman lo gitu. Betul. Kalau tiap hari ketemu emang gak ada kerjaan lain gitu ya? Ya kan abis kerja, bisa Abis kerja kerja, bareng, oke. ngopi cantik, makan cantik, dinner bisa. Kalau Hanin tuh berapa orang teman-temannya itu? Aku berlima. Tuh dia mah masih banyak. Banyak, lu cuma 1. Ih, Gua ada lagi tapi beda circle. Beda Ini kan yang dari SMA Alasan, aja. alasan. gak seakrab yang Kayak menyudutkan gitu ya. ada 5 terus Ada 5, dari oke. SMP tuh itu aja tuh. Iya dari SMP. Yang emang bener-bener konco kental tuh 5 orang itu. Kayak dari SMP sampai sekarang kan ngumpulnya juga karena kita kerjaannya tuh kayak beda-beda bidangnya. Terus kayak susah banget buat nyari waktu buat ketemunya gitu. Tapi bener kata Kak Celia tadi kalau misalkan kita ketemu tuh bener-bener live update dari A sampai Z, ya kan, lebih gitu. seru. Ganti-gantian tuh. Ganti-gantian. Iya ganti-gantian. Kalau gue lihat ya di TikTok apa di mana gitu ya. Itu tuh ada tipe-tipe temen yang dia tuh selalu update. Yang satu lagi selalu mendengarkan, yang satu lagi cuman diem aja. Nah itu ada juga sih gak sih dalam Ada. kehidupan Gue nyata? yang diem aja. Kayak kita sekarang. Kayak kita sekarang. Oh, Ini posisinya kayak kita benar. sekarang. Oh benar. Ada yang kayak gitu? Ada Atau yang semuanya kayak sama serunya? Sebenarnya sih kalau kita kayak nggak setiap saat pas ketemu semuanya punya cerita gitu. Kayak ada beberapa misalkan yang kayak lagi pengen banget cerita, atau ada yang dia pengen tanyain gitu. Ya kadang-kadang suka gantian sih. Misalnya di pertemuan ini kayak aku doang yang cerita. Next ketemuan lagi kayak 3 orang yang cerita Ya, gitu. Gitu. Jadi Ada juga ya yang rolling. apa di kumpulan itu ada yang emang hidupnya lagi gak menarik aja untuk diceritakan. Iya benar. inilah. Enggak, ini gue mau nanya benar. Iya. Tapi bener gak sih kalau misalkan cewek itu dia dideketin sama cowok. Misalkan cowoknya. Ya kalau deketin cewek Nggak, takut lah misalkan mas. cowoknya ya biasa aja gitu ya. Iya. Itu posisi ceweknya tuh udah misalnya udah punya Sorry pacar. biasa aja tuh gimana? Jelek. Gue. Spesifik bewok. Kalau cewek udah punya cowok itu misalnya dia deketin cowok baru nih. Itu kalau cowoknya jelek misalkan itulah infonya tuh larinya ke pacar. Tapi kalau cowok yang deketin ganteng itu larinya ke sahabat. Itu bener gak sih kayak gitu? Jujur gue belum nangkep nih bewok. Oh gini maksudnya kalau misalkan kita udah punya pacar nih. Terus ada cowok lain nih deketin kita. Iya. Kalau misalkan cowoknya jelek, kita tuh ceritanya ke pacar kita, ngadu Kalau kayak. ganteng ke sahabatnya. Iya. Bener gak sih kayak gitu? Bener gak Kak? Gue sih nggak gitu ya. Aku suka gak gitu. Gue sih nggak. Mungkin di sana ada. Mhm. Di Tapi sini juga ada. enggak ya aku nggak gitu. Takut. Enggak. Mungkin kita enggak ya kak. Tapi mungkin beberapa ada. Karena dia ngerasa kalau misalnya dia mendapatkan cowok yang ganteng itu suatu validasi, anjir cowok lo ganteng. Iya gak sih? Yo Dan kan bener. validasi dari orang-orang. Tapi ketika dia cerita sama cowoknya, dia kayak memvalidasi kayak gue tuh setia sama lu. Buktinya gue kalau ada cowok yang Oh, ngechat, iya. gue cerita sama lu. Jadi Sian, udah jelek ngasih dikorbanin. tapi bukan gue dan bukan Kak Hanin kan. Bukan. Tapi lebih ke kalau misalkan ada cowok yang kayak biasa aja, terus kita kayak cerita nih ke teman-teman kita pasti dicengin ya nggak sih? Jadi kita kayak jangan Setuju cerita banget. deh, karena kadang-kadang cewek tuh kalau ngecengin suka iya kan, iya kan, Gak ngerti Hanya gue. obrolan Iya, cewek yang iya. ngerti. Misalkan aku cewek nih, itu gimana tuh? Gak Ya- bisa, ya kan gak itu. bisa. Aku bewokan.
Lu kan kurang feminim lagi. Gak bisa. Kurang kebayang gitu sebagai cewek. Kalau Karena- cowok itu punya sahabat ya, kadang tuh tanpa kita perlu cerita kayak, lu tau gak Abin? Itu tuh kadang itu kita udah paham satu sama lain. Kayak misalnya gue sama Mas Arlan sahabatan nih, cuma kayak gue ngeliat-ngeliatan tuh dia langsung, Kok misalkan sih? tadi kan lu bilang kita gak akrab di opening. Bener juga. Iya. Ya oke lanjut. Kita langsung connect. Cewek pun begitu. Misal nih, gue sama Kak Hanin ngeliat ada cowok tuh ganteng tuh baju putih. Bisa kayak gini doang kalau nggak eye contact tuh bisa banget. Iya. Saling ngerti karena udah saling paham. Kayak kita juga gitu deh. Lu bilang kan ada kalau bisa ada cowok biasa aja nih ya. Terus deketin Tapi cewek pengalaman yang dia, udah Mas. punya pacar. Ya kan? Nah, Iya. pertanyaan gue adalah lu lagi deketin siapa sih? Enggak, itu gue liat di TikTok. TikTok siapa sih kalau boleh tahu yang kayak gitu? Ih gue gak tahu namanya siapa, gue lupa. Tapi gue ya untuk yang sudah menikah 14 tahun, gue kalau ada cewek yang ini beda ya, yang naksir sama gue, Iya. itu jadi kebanggaan buat gue akan cerita ke istri gue. Hah, kenapa kok bisa gitu? Jadi, yang tadi aku diliatin cewek itu, wih hebat digituin. Hah, serius? Karena biasanya yang ngeliatin gitu atau yang tertarik tuh cowok. Gak jadi bagus. Gak jadi bagus. Takut. Jadi gue, ya kok jadi laki-laki bagus. gitu. Gak jadi bagus. Takut banget sih Mas. Tapi pernah gak Mas beneran disamperin cowok? Pernah, Terus minta kenalan? iya. Tapi dulu ya, Validasi banget. dulu tuh belum semaskulin sekarang. Serius? Iya benar. Serius apa maskulin? Gue beneran kayak, "Hah, beneran? Gue juga kaget dikit sih Kak. Sumpah. Enggak, kalau dideketin cowok dulu sering. Enggak, masalahnya tadi Mas Arlan tuh pas jadi cewek tuh kayak Cocok langsung banget dapet Iya, gitu. Iya. Emang. Kalau malam namanya beda. Arlina. Arli. Kayak opening dangdut. Arlina. Sumpah KBW kayaknya cocok deh banget jadi MC gitu. Soalnya tadi Iya pas kan? pas opening kayak assalamualaikum. Dia tuh emang butuh pemanasan aja. Cocok. Lu mau gue doain gak? Ya, lu? Makasih. Tapi balik lagi. Jujur kalau pertemanan perempuan tuh menarik banget. Karena kita biasanya banyak dramanya. Ya kan? Alhamdulillah aku enggak. Kok gue banyak ya? Gue pede banget nih ngomongin kita. Sosok mewakili itu tadi. Langsung kita. Kayak gue sama teman-teman gue. Tapi contohnya dramanya tuh apa kalau misalkan kakak? cowok sih. Lebih seringnya cowok sih. Kayak gimana Oke. sih? Misalkan kalian nih naksir sama bewok nih. Naksir sama cowok yang sama gitu. Itu Enggak. jadi drama. Bukan. Lebih ke misal nih dulu teman gue punya cowok. Tapi cowoknya tuh toksik banget hubungan mereka. Kan dia pasti ceritanya sama gue dong. Dan gue tuh jadi keikut toksiknya mereka. Karena gue mungkin bisa dibilang terlalu ikut campur. Karena kan ya kita woman support woman aja kan. Jadi kayak kelihatan ikut campur, jadi ikut toksik, jadi banyak pikiran karena tentang dia, jadi stres, jadi berantem. Maksudnya kayak kita adu-aduan ego gitu loh. Udahlah jangan sama dia, enggak gue tetap mau sama dia. Gitu. Tapi salah dia kenapa cerita sama lu? Kan berarti kalau cerita Karena pengen tempat amannya dia cuma gue. Jadi dia ngerasa dunia dia tuh cuman dia dan cowoknya. Sedangkan tempat cerita dia di luar dari cowoknya itu cuma gue doang. abis itu dia udah ngerasa nggak aman lagi sama lu. Karena kan abis itu Iya berantem. berantem. Akhirnya itu berantemnya berantem gede banget di pinggir jalan. Sumpah. Lu teriak-teriak. Goblok Berantemnya di pinggir jalan. Woi, beneran di pinggir jalan itu dia sampai diamanin sama security perusahaan. Hah? Serius. Itu berantemnya Ini gua ngapain beneran adegannya? cerita serius, makanya gue Tapi ini bilang sama lu berantemnya. sama gue berantemnya dan Terus lu sama yang diangkut cowoknya. Satpol PP tuh itu. Bukan, saya gak pernah cerita Oh, itu, enggak deh. gak tahu tuh cerita siapa. Siapa ya? Ini beneran. Jadi dan ini SMA. Itu adegannya ngapain sampai dipisahin satpam? Gue rasa dia Tembakan. ada penyakit mental ya. Dan gue tuh sampai jahatnya gue sampai udah keselnya karena gue nyamperin dia berantem sama cowoknya, dia tuh ngamuk-ngamuk di pinggir jalan. Kalian tuh emang nongkrongnya di pinggir jalan terus. Enggak mas, jadi enggak sorry ini Lu suka bukan nyetopin truk kayaknya. BM bang. Ya
Minggir bang gitu. Enggak, jadi sorry ini kejadiannya pas udah kerja ding. Dia kerja. Coba boleh sebutin namanya nggak? Jangan. Hah? Gak apa-apa. Soalnya biar jelas gitu loh. Tadi aja Hanin berani nyebutin yang juara 1. enggak, ini gue gak berani sih jujur. Pokoknya ini gue gak berani sih jujur. Jadi dia berantem sama cowoknya. Gue rasa emang dia tuh ada penyakit mental ya. Berantemnya tuh bener-bener di pinggir jalan. Dia teriak-teriak di pinggir jalan. Abis balik kerja di Kelapa Gading. Terus si cowoknya ini nelfon gue bilang. Mungkin dia jualan kali tahu bulat. Digoreng. Kan teriak-teriak. Beneran guling-gulingan di pinggir jalan, difotoin. Sama cowoknya? Sama cowoknya, terus ditelepon lah gue, minta tolong, gue lagi main di rumah temen gue. Terus abis itu gue samperin dong, gue kasihan. Gue bilang, gue gak mau tahu pokoknya dia harus pulang sama lu, jangan pulang sendiri karena itu posisi jam 11 malam. Itu masih guling-guling tuh. Masih guling-guling. Pas lu datang itu di mana? Pas gue datang, dia ternyata udah diamanin sama Sampai Bekasi. Enggak, ini security perusahaan. Ngegelinding itu bukan guling-guling, ngegelinding. Gue gak bisa ngebayangin orang cowok cewek berantem guling-guling di pinggir jalan. Bener, enggak ceweknya yang guling-gulingan. Ini real guling-gulingan mas, mau gue praktekin gak? Ya boleh. nih dia kayak gini. Gue tuh Cowoknya tadi gini. main bola dong. Beneran gue juga ikut shock karena ini gue pengalaman yang akhirnya dia gue cut dari hidup gue sampai detik ini. Dia beneran guling-gulingan, teriak-teriakan, dia teriak apalah gak jelas. Akhirnya dia Bajingan gitu. enggak, ya teriak nangis aja. Ketoprak. Aku gak mau kayak gitu. Gue gak ngerti gak mau kenapa ya. Tantrum ya. Tantrum parah. Toddler lebih. Di atas sana ada dia tuh. Kok bisa sih? Menurut Kamu gue. gak pernah kayak gitu? Alhamdulillah. Gak bisa temen. Jangan ya. Jangan ya. Kalau ngelihat ya, bener. Hanin mah gak mungkin kayak gitu. Tapi temen gak ada yang kayak gitu. Alhamdulillah gak ada. Tapi temenku tuh sampai kita tuh berlima semuanya introvert semua. Introvert semua. Introvert semua, literally introvert semua. Jadi kayak kita lebih santai gitu menghadapi masalah dan drama-drama itu. Temen aku yang 2 ini pernah ternyata samaan mantannya. Jadi kayak misalkan Secara gak sengaja. Maksudnya Secara- mereka tuh baru tahu saat itu. enggak, kayak temen aku yang satunya ini pacaran sama si cowok, katakanlah si cowok ini namanya Ipul gitu ya. Oke, Ipul. Kasian banget Mas Ipul. Bang Ipul. Misal. Rock and roll. Misal nih, si A pacaran sama Ipul tuh pas kelas 9, padahal di Oke. kelas 9 itu udah tahu temen aku tuh. Jadi si Ipul itu waktu kelas 8 pernah pacaran sama temen aku yang B gitu. Oh. Terus pas udah lulus mereka ceritanya. Oh, jadi ketemunya pas mereka udah putus, berduanya udah putus sama si Ipul ini, Iya. baru mereka cerita. Baru tuh pas udah SMA apa kuliah gitu ya. Baru tuh si temen aku yang pacaran sama Ipul pas kelas 9 tuh bilang kayak, iya gue kan mantannya Ipul juga. Terus kita kayak, hah? Lu kapan jadiannya? Kapan putusnya? Ya adalah waktu itu pernah. Cuman kayak, kocak kayak kita mantannya sama. Hah iya. Tapi Segitu. jadinya ya udah aja, maksudnya nggak dipermasalahin Tapi kan. pada saat Iya. itu dulu gak berteman emang. Berteman. Oh, Kita udah berteman, sahabatan iya. dari SMP kan. Tapi nggak saling ngasih tahu pada saat itu. Iya, kok nggak tahu? Jadi kita tuh tahu waktu yang temen aku yang duluan pacaran sama Ipul ini pas kelas 8 kita semua tahu nih. Oh dia dia pacaran sama Ipul gitu. Tapi pas yang temen aku satu lagi pacaran sama Ipul di kelas 9, temen aku juga emang gak ngomong sih. Oh, Nggak diam-diam. ngomong, Tahu. diam-diam gitu. Kan mantannya si Ipul. Iya Emang mungkin nih si ya. Ipul-Ipul ini nih ganteng Tapi si banget. Ipul nih. ganteng gak? Enggak, jujur. Jujur. Enggak Makanya jujur. dia nggak cerita, malu. Semoga Ipul gak nonton ya Pul. Iya, jangan nonton ya Tapi Pulamil. sumpah ya, cewek itu kalau misalkan punya sahabat dari sekolah, itu pasti fix sampai bakal bertemannya sampai tua. Gua enggak. Karena enggak, nyokap gua sampai sekarang itu punya teman 4 dari sekolah, setiap weekend masih suka ngumpul. Wow, Wih. keren Terus sih. masih sama konteksnya kayak, si ini sekarang gini-gini loh. Kalau nongkrong Lu kemana, bayangin Beo? Ibu umur 5, nyokap gua umur berapa ya? Ya, Parah banget, gimana sih? Parah banget, Nyokap Tante. gua umur 60-an lah, udah 60-an. Itu masih suka, si ini sekarang sama si ini terus kayak, masih ada ya cinta-cintaan di umur segitu. Hah serius? Sumpah. Itu Nyokap puber lu keberapa ya? cinta-cintaan juga. Ya enggak, maksudnya nyokap gue tuh tipikal yang apa sih? Dengerin bener-bener gitu. kayak lu sekarang gitu ya. Ya kayak buat dijadiin bahan gosip aja sama temen-temennya. Kayak gitu beneran, kayak gue ngeliatnya, ih nenek-nenek gosip gitu. Dan itu ceritanya Ini gosip. udah berapa kali diulang-ulang gitu. Iya,
Nah, lu kok bisa tahu cerita itu? Lu ngapain ngupingin ibu-ibu? Nah, itu part penting tuh. Terima kasih. Ya. Berarti lu juga join. Enggak, ya maksudnya kan di ruang tamu gue di Oh, di ruang, rumah lu. di kamar Gudang lu di di ruang gudang. tamu gue kan sampingnya ada kolam berenang kan tuh. Menurut gue gak Perasaan apa-apa gue gang sih. dah. Old money ya. Old money Opnya banget. aja sih kayaknya. Tadi ngomongin itu ya, jadi kepikiran Hanin satu pertemanan itu introvert semua. Kalau introvert sama kenapa ketawa? Udah gue bayang aja rambut. Enggak. Gue tadi itu gue kebayang kalau sama-sama introvert kan ada introvert akut gitu ya, yang enggak sama-sama tidak memulai pembicaraan. Kayak siapa mas? Gak tahu di sini. Ya ke temennya Hanin ya, kan 5 orang. Tapi gitu. Iya. takut. Ya kan kita nggak tahu sotoy banget tuh dari tadi. Iya, so tahu. So tahu banget. Emang di sini harus agak saling serang gitu ya kan? Di sini siapa yang introvert ya? Lu mah Alvin, kayaknya enggak deh. Alvin. Gue kalau ngeliat lu, Mukanya. kalau gue kemarin karaoke sama dia kayaknya gak introvert. Kemarin gak ada alkohol. Gak Gua ada deh kebayang kalau ada alkohol Coca-Cola. kayak apa dia. Kayaknya di sini gak ada deh yang introvert. Ya di sini kebetulan nggak ada. Iya. Nah, maksudnya kalau introvert sama introvert gitu memulai pembicaranya tuh gimana sih? Kalau naikin alis doang gitu. Itu bisik-bisik namanya. Enggak sih, kalau misalnya sama introvert tuh kita tuh kan cuman ini aja ya, introvert tuh kayak kita cepet habis energinya, terus kayak temennya nggak terlalu banyak karena kita nggak terlalu suka ngumpul sama circle yang terlalu besar gitu. Tapi kalau kita berkomunikasi, kita main tuh selayaknya manusia normal aja kok. Emang di PH Mas Adlan tuh gimana mas? Enggak, jadi kayak misalnya kita kumpul gini nih, anggaplah ini bukan podcast gitu, kita ngumpul aja. Terus lu ngajak ngomong, terus gue tuh karena gue introvert, gue akan diem sampai ditanya. Tapi Ya itu gitu ya. ada kayak gitu. Jadi kayak kita lebih seneng ngedengerin sebenarnya, lebih seneng ngedengerin. Terus kita nggak bisa ngumpul di tempat yang terlalu rame. Kayak semalam literally semalam aku baru ngumpul sama teman-teman aku, ngomong apa aku? Teman-teman aku. Sama teman-teman aku. Aku temen. Dibalik Aku temen aja. aku. Iya baru ngumpul lagi. Terus kita tadi tuh nongkrong di salah satu coffee shop gitu yang biasanya tuh sepi tapi nggak tahu kenapa semalam tuh rame banget. Sampai-sampai kayak ketawanya wah satu ruangan tuh Kayak ketawanya bewok gitu lah. Orang lain nih. Wah. literally kayak gitu. Bel, jangan Sumpah. ada lu di situ. Lu ganggu. Dan kita semuanya nggak kuat. Nggak Kita langsung nyaman. kayak geser gak sih energi gue kesedot banget gitu. Abis ya, langsung low battery. Ketawanya. Kesedot gitu. Beda mas, itu kayak nyedot ubun-ubun nih kayaknya. Nah kalau menurut kamu di antara kita ini apa? Extrovert semua. Apanya ya? Iya. Kategorinya Apa, apa? Mas? Introvert lah yang kata Extrovert. introvert. Kategorinya apa? Introvert, ambivert. Extrovert Ambeien? Bener tadi gue gak nyaman. Pantesan kok agak gelisah gitu tapi ya. Diem, ambeien. Benerin posisi. Iya lagi. Extrovert semua ya kelihatannya di sini. Kayaknya ya. Tapi sebenarnya gimana? Dari Mas Bewok dulu. Lu Mas gimana? Bewok. Mas Bewok. Lu kalau menilai diri lu sendiri gimana? Lu suka baca kan? Ada Gue ganteng, kaya, Enggak, dermawan. bukan. NPD dia ternyata. NPD Bukan dia. gitu ya. NPD baru satu kali Introvert. podcast. Extrovert atau ambivert? Kalau gue, kalau tengah-tengah apa ya? Ambivert. Ambivert. Soalnya gue bisa itu lu. Gue bisa ekstrovert ke orang yang udah masuk. Kayak gue sama dia udah connect banget. Itu gue bisa bener-bener ekstrovert. Tapi kayak gue ke Mas Aran kan gak deket-deket banget ya. Jadi Di bawah sebenarnya terus. bukan introvert tapi gue lebih ke jaim aja, kadang nggak enak buat buka obrolannya. Kalau gue kayak gitu. Kalau ekstrovert sih gue ekstrovert menurut gue ya. Lu sih ekstrovert sih Karena gue menurut sering banget gangguin dia. Oh. Lu mah emang ada dendam aja sama gue. Tapi lu ekstrovert sih menurut gue, lu gak ambivert. Karena lu sama orang baru lu berani untuk ngobrol duluan, ngajak ngobrol. Ya gue suka ngajak ngobrol tukang ketoprak tuh. Kayaknya semua cowok kayak gitu gak sih? Kayak gitu gak sih? Asli. Gue bingung Semua ya cowok. kenapa. Coba nih cowok-cowok ya, ini kan baik cowok nih. Kenapa misal cowok ditinggal sebentar udah akrab sama tukang Sumpah. parkir, tukang Iya. somai. Iya. Emang Kenapa? semua orang gitu?
Gue kira gue doang, Sama kan gue ngerasa kalau gue gua tuh istimewa gitu. Gue kira gue doang, gue kira gue tuh istimewa. Lu gitu Vin? Oh iya? Lu lagi Maksudnya diam? apa yang diobrolin sampai akrab tuh apa? Bang, lo parkir dapat berapa? Gitu. Nah itu openingnya biasanya, tergantung profesi. Oh beneran gitu? Sumpah, gue kadang misalkan ke tukang ketoprak misalkan gitu ya. Sehari laku berapa bang? Itu openingnya tuh. Sehari segini mas, ketemu udah panjang tuh ngobrolnya. Gitu caranya. Beli bahan di mana bang? Itu walaupun jigongnya ke lu gitu, lu tetap lanjutin obrolan itu. Tapi gue paling males kalau ngobrol sama ojek online. Hah gitu mulu ya? Kan pernah gue salahin ngomongnya, terus dia jawab, iya bang, sampai malam. Ya yang penting ngajak jawab aja doang. Iya yang penting menghargai aja dia jawab, dengar gak dengar belakangan. Tapi gue enggak kok. Jadi gue ada momen-momennya tuh yang udah bener males aja gitu. Males ngobrol. Males ngobrol. Jadi misalkan lagi sendirian terus ada siapa yang gak gue kenal, entah itu tukang parkir kayak atau tukang ketoprak. Kalau lagi males aja, diem aja. Berarti lagi low battery. Berarti Mas Arwan introvert. Kayaknya enggak ya. Extrovert sih mas. Ambivert. Banyak yang bilang ekstrovert, tapi makin kesini tuh kayak kayak gue gak usah ekstrovert itu deh. Tapi ini benar nanya, kayak takaran orang bisa bilang extrovert, introvert, ambivert tuh apa sih menurut Mas Arlan, Bewok dan Kahanin? Misal kalau aku menganggap orang introvert itu ketika dia tuh emang nggak bisa cerita masalah pribadinya dia dan personal, tapi ketika dia bisa ngobrol sama orang itu ya entertain aja. Menurut aku gitu. Aku malah kebalik. Oh kebalik, kalau kamu gimana? Aku tuh ngelihat orang-orang introvert tuh justru lebih tertarik sama obrolan-obrolan yang langsung deep gitu. Sedangkan kalau oke. extrovert tuh lebih bisa basa-basi gitu loh, ngobrol sama orang yang kayak topiknya tuh topik-topik ringan tapi intensitas ngobrolnya tuh banyak Iya, gitu. iya. Dibandingin sama introvert yang kayak dia jarang ngomong tapi sekalinya ngobrol tuh dia pengen langsung deep talk gitu. Iya, oh tuh beda-beda kan. Beda Berarti sih. kalau kita lagi Beda-beda. ngobrol, Hanin gak akan tertarik ya? Kita kan omongannya receh banget ya. Nggak gitu sih. Nggak gitu sih. Itu beneran receh banget soalnya. Berarti kalau dari Mas Arlan gimana? Takaran introvert sama ekstrovert tuh menurut Mas Arlan apa? Aku sama Kak Hanin beda ternyata. Jadi kalau misalkan memang bukan interestnya dia akan lebih diem atau nyimak aja. Oke. Dan kalau tidak tertarik dia akan lebih tidak nyaman, lebih nggak betah lah gitu, kayak pengen buru-buru cabut kayaknya. Tapi dia tidak ada masalah sama orang itu sebetulnya, cuman kayak ya udah gue yang penting hadir aja deh gitu kalau dibutuhkan. Tapi kalau misalkan memang topiknya kan ada introvert yang mungkin seperti Hanin sukanya sesuatu yang deep. Ada yang kenapa bau pesing? Maaf ya. Ada yang sifatnya mungkin introvert tapi dia suka tuh obrolan-obrolan yang receh kayak gua sama Afrin misalkan. Ya kan gak deket ya. Nggak deket. Sebetulnya menikmati gitu. Cuman kayak susah untuk nyambung aja gitu. Oke. Ada juga tuh kayak Alvin kan, dia kalau lagi sama tukang parkir bahas pemerintah Iya. gitu. Itu berat sih. Agak berat ya. Bukan tertutup. Gitu. Nah, terus Iya terus berarti dari Mas Arlan tuh kayak itu introvert ya. Iya itu Nah, kalau introvert. ekstrovert itu apapun kondisinya dia selalu siap untuk memulai pembicaraan. Dia nggak bisa kayak ada apa namanya? Hening sebentar tuh kayak nggak bisa. Dan dia merasa nyaman dan merasa hidup ketika ada di keramaian. Iya oke. Yap. Iya berarti kalau misalkan introvert itu kayak dia nggak berani membuka obrolan duluan, lebih suka ya udah yang penting gue ada di sini. Tapi ada temanku yang kayaknya introvert banget, tapi begitu lagi dibutuhkan dia tuh mau untuk memulai pembicaraan. Iya. Walaupun mungkin itu kayak basa-basinya dia ya, tapi dia untuk menghilangkan kecanggungan di situasi dia mau memulai. Jadi bukan berarti kalau introvert itu kayaknya Gak mau menurunkan ego. diem aja gitu, enggak juga sih. Banyak introvert yang bisa cepat beradaptasi juga Iya. gitu kan sama situasi. Nah, Kalau- kayak apa namanya? Kalian tahu nggak sih introvert atau extrovert itu seiring berjalannya waktu bisa berubah atau itu udah melekat? bisa berubah, Bisa proses berubah sih, Oh ya? proses.
Menurut aku prosesnya itu lebih ke dia lagi ada di lingkungan apa. Misal dia dulunya di sekolah emang dia suka menyendiri, tapi ketika dia masuk lingkungan kerja dia harus beradaptasi sama orang banyak. Menurutku itu menjadi suatu prosesnya dia untuk beradaptasi. Jadi menurut aku bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi ada yang melekat sih. Apa? Ya maksudnya ada yang beneran nggak bisa berubah. Oh berarti Beneran introvert, dia beneran nggak nyaman sama keramaian. Mungkin beberapa partnya introvert kayak keramaian enggak, tapi menurut gue kalau misalnya dia mau beradaptasi untuk ngobrol sama orang, untuk ngobrol lebih baik kayak Iya. masih ada apa feedbacknya, Iya. itu suatu proses yang sangat bagus sih, dan itu patut diapresiasi dan dihargai karena kalau orang introvert tuh untuk komunikasi susah kan, maksudnya dia akan menguras energinya Iya. banget. Iya, iya. Tapi Anin pernah nggak udah capek banget nih beneran energi abis terus lu lagi nongkrong sama temen-temen lu sampai ngomong kayak kita jangan ngobrol lah, gue gak ada energi sama sekali. Diem-dieman. sering. Kita berlima sering banget kayak gitu. Kayak kita udah ngumpul nih berapa jam nih. Misalkan setengah hari lah ya. Heeh. Itu kita pas udah di tengah-tengah itu, gue capek ya, diem dulu ya. Ya. Ya saling ngerti kan berarti itu Iya. circle yang udah ngerti, makanya jadi suatu Sumpah. zona yang nyaman. Iya. Tapi gua yang menurut orang lain gua tuh ekstrovert ya. Gua beneran pernah kayak aduh gue capek banget. Jadi gue punya temen dulu. Sekarang udah enggak? Kebetulan baru resign bulan kemarin masuk. Itu teman saya. Tapi kan tetap berteman kan. Teman. Soalnya bilang gue punya temen dulu. Kayak dulu Nah, banget itu gue gitu. setiap hari sama dia beneran pulang kerja berangkat terus selalu bareng. Mic-nya. Oh, saya iya. tahu nih. Ada satu momen gue beneran lagi, aduh capek banget. Gue ngomong, nggak usah ngobrol ya, gue capek banget. Itu beneran gue sampai rumah tuh cuma lampu hijau, ayo jalan. Dia cuma gitu doang ngomong. Tapi menurut gue itu suatu hal yang bagus dalam pertemanan. Harus Jadi karena dikomunikasikan Iya. justru. Kalau misalnya lu maksain untuk diri lo, yaudah gue gak enak sama dia kalau gak ngobrol karena dia nyetir misalnya Iya. gitu. Kan itu gak enak kan, jadi ada suatu hal perasaannya ditumpuk. Mending ya ngobrol, menurut gue pertemanan yang bagus tuh kayak gitu guys. Berarti kita bagus dik. Iya tuh kayak ada kalau gue tuh ada kayak ngerasa ada perubahan gitu. SMP SMA tuh gue kayak ngerasa introvert banget. Jadi pemalu banget. SMA masih pemalu. Pas kuliah tiba-tiba enggak. Kuliah tiba-tiba jadi ekstrovert. Jadi aktif di organisasi. Bener. Kok ketawa sih lu? Gue ngebayangin aja. Organisasi. Iya kan kalau kuliah itu ada BEM kayak gitu kali ya, iya BEM. senat kalau di zaman gue Wih, senat. senat. Berarti Kalau sekarang tingkatannya udah paling atas tuh, senat. Enggak, BEM tuh sama senat tuh sama kan ya Ci ya? Beda. Sama. Oh, di kampus aku beda sih. Senat tuh paling atas, BEM, terus himpunan. Oh ya. Ya itulah gitu. Iya. Itu aktif apa segala macam. Terus setelah gue teliti, kenapa ya gue kok berubah? Ternyata gue waktu SMP SMA belum seganteng pada saat lagi kuliah. Endingnya Endingnya bikin Makanya kesel gue dikit ketawa, sih. aduh gue ketawa. Aku dia ngomong. Udah kebaca gitu ya. Udah serius banget dengerin Gue tuh kalau Mas kan. Arlan ngomong ya, gue langsung connecting the dot. Nih awalnya begini, endingnya pasti begini. Itu kan giliran gue ngomong serius. Itu enggak. Itu serius loh. Dari Mas Arlan ngomong itu serius loh, itu kelihatan kalau itu nggak serius. Iya. Gak serius. Ini bercanda ya. Tapi lo tetap ganteng kok Mas. Emang. Tapi Ganteng. iya gitu. Nah sekarang itu. Ini serius gak? Nih serius nih. Sekarang tuh gue ngerasa gue gak se-extrovert dulu. Walaupun masih ganteng. Berarti lo mencolek. Jujur. Enggak, gue gak terima. Lu kayak digengin 2 NPD. Sumpah. Sumpah iya. Jadi gue kayak aduh capek ya gitu. Kayak misalkan pulang kantor ada acara yang berhubungan dengan pekerjaan tapi itu di keramaian. Dulu tuh seneng tuh kayak gitu. Sekarang tuh kayak aduh kayaknya enakan di rumah ya. Kayaknya kalau itu Kayaknya umur. faktor usia. Itu faktor usia. Tuh, faktor usia. Iya ya. Itu sih faktor Nggak, tapi usia emang menurut nggak aku. ngerasain kayak gitu. Apanya? Maksudnya kayak Udah tua juga. enggak bukan ke situ, maksudnya kayak abis Peace, Mas dari Arlan. mana terus kayak diajakin nongkrong terus kayak aduh gue males banget deh, mendingan di rumah aja gue. Walaupun itu yang ngajakin tuh temen deket lu banget misalkan gitu. Iya, kita berlima itu sering banget yang kayak udah wacana nih di grup abis pada pulang kerja kan. Nanti abis ngantor kita ngopi yuk gitu. Bisa hamin setengah jam tiba-tiba nggak jadi ya guys, mager.
Jujur itu relate. Dan kan kalau orang tuh bete ya di Iya. cancel gitu. Kalau kita tuh alhamdulillah bisa Saling rebahan memaklumi. lagi gitu. Karena udah Alhamdulillah apa? Bisa rebahan lagi. Oh, yang ngajak juga sebetulnya bisa jadi dia tuh sebenarnya Lagi rebahan. Iya. males juga ya sebenarnya. Untung ada yang ngomong duluan gitu. mood swing Iya iya biasa. sumpah kayak gitu. Itu relate Tapi banget. emang itu kali ya. Bukan balik lagi ya tadi ya, bukan soal ganteng tapi soal usia kayaknya deh. Karena sejak gue masuk kepala 4 tuh mulai kayak gitu loh. Bisa jadi. Lu gitu gak? Belum kepala 4. Oh belum ya. Iya. Ngomongnya di umur lu dong. Ngomongnya Iya, itu mah udah Lu gak ada faktor teman umur. di sini. Nggak, tapi gue juga Coba gua ngambek begitu. lu, bukan itu. Walaupun umur gue baru 20-an ya, kadang Gak mungkin. Lu 20 bulan? 20. Oh iya sama kayak Anen ya. Beneran. Kanin kalau nggak sebenarnya percaya. tahun berapa sih Kak? Aku 2001 tapi bulan 2. Tadi kan Sama. Tanggal berapa? 1, 2, 3, 3, 21. Aquarius man, Aquarius. Aku Pisces. Oh iya, tapi udah di Iya. akhir. Lu apa? Aquarius. Pantesan begitu. Kenapa? Lu menghina Aquarius di seluruh Indonesia nih. Istri gue juga aku takut salah. Takut dilempar sama lu kali. Iya. Gitu. Beda jenis ikannya kan. Iya, Sama ikan. Mungkin Ini kalau kayaknya ini ikan mujair. sapu-sapu. Lele. Ya mungkin gue sapu-sapu. Iya. Mungkin istri masalah Kalau- ikan hias. Iya. Lu suka nyedot ya? Masa yang nyedot apa? Nyedot. Lumut. Sama semen. Apaan aja tahu disedot itu mah Nyedot ikan energi sapu-sapu. dia. Itu nyedot energi lu sama temen-temen lu. Tapi kamu kalau misalkan abis podcast kayak gini kan ketemu orang banyak, ngobrolnya lama, apalagi kan maksudnya kayak bukan zona nyaman kamu kayak temen kamu gitu. Pasti kamu pulang langsung ngobet, Iya banget. ya kan? Pasti kamu tidur seharian. Enggak sih, kalau habis kayak gini doang enggak sampai seharian. Kalau lu so tau gitu sih. Karena Pasti Emang lu males kalau lu. enggak, karena ada orang yang kayak gitu. Kenapa sih lu kok menjadi, lu ada masalah apa sih sama gua? Tuh kan. Langsung marah gitu. Kalian tuh seberapa percayanya sih sama Percaya banget, itu zodiak? percaya. Anen enggak kayaknya. Kayaknya yang baik-baiknya doang. Gue percaya zodiak, gue percaya tarot. Genzi. Gengsi. Tapi gue gak percaya, kan gue juga Tapi Genzi. gue beneran punya tarot langgeng. Sumpah. Kalau lu percaya banget coba bacain Hanin. Kan bukan saya yang bacain mas. Enggak kan Nggak, lu bacain aja. Apa zodiak? zodiak. Bisa gak lu? Introvert. Coba yang lebih detail misalkan Kalau Pisces gue nggak tahu lagi. Karena lu bisa gak sih ada gunanya di sini? Dan dia cuma marah-marah doang kayaknya. jujur kalau Pisces Biar Hanin Kurang mengklarifikasi tahu ya. benar atau enggak. Cross check. Kalau lu salah, nih terakhir episode dulu ya. Kata dia, gue juga gak pengen banget ada di sini. ini kenapa jadi senggol-senggol gini ya? Gimana? Jujur kalau Pisces tuh mungkin temen gue yang Pisces siapa ya? Biasanya jarang gak sih orang punya teman Biasanya dia Pisces? setia sih. Iya benar. Setia dan kalau misalkan udah klik sama satu orang dia akan percaya sama orang itu. Iya benar. Ya udah itu aja yang gue tahu. Ini malu dari kata-katanya Hanin dari tadi. Lu Disimpulkan. konek-konekin. Yang jelek-jeleknya coba. Siapa? Yang jelek-jeleknya. Yang red flagnya dari Red flagnya kalau udah nggak suka banget, beneran kayak bisa cut off. Iya, Oke, hebat ya. betul. Keren juga. Hebat ya. Ternyata dia berwawasan. Zodiak aja sih tapi. Coba, bewok. Ah dia mah brengsek. Itu mau pribadi dong. Oh iya, sorry. pribadi. Zodiak lo apa? Aries. Tuh, Oh, belum, Aries, belum gua- nanya zodiak udah dibilang brengsek. Aries tuh batu. Tapi gue enggak. Lu tuh kalau pengennya A, lu maunya A. Tapi gue gitu enggak? Iya. Lu Kapan? gitu. Emang iya ya? Iya lu gitu kalau lu Maaf. maunya A. Dan dia tuh berambisi. Oh iya, ambisi lu apa? Dia ambisi. Ini udahin podcast ini. Mau pulang. Dia biasanya berambisi dan pekerja keras. Wah gue banget itu bener. Tuh kan kalau yang bagus-bagus ya itu gue pengen itu. Najis. Nyesel buruknya. Buruknya kepala Batu. batu banget. Terus? Batu banget. Kayak sepatunya tuh batu banget keras.
Apa hal Mahal. keras kepala apa yang pernah lu sadari dan lu akui? Keras kepala. Hah? Gue di Dia ketawa sendiri. Aneh banget. Iya. gue lagi main PS di rumah disuruh nyokap sholat berkali-kali. Gue pura-pura wudhu, kunci kamar, gue tidur. Ya Allah. Itu emang laknat Karena gue aja sih sebel sama menurut nyokap. gue. Itu mah bukan batu, itu mah kafir. Iya. Itu mah kafir. Itu mah kafir, Beo. Gue Beo. mungkin tipikal yang nggak suka kalau udah ngomong sekali, udah sekali ntar gue bakal lakuin. Iya. Tapi kadang kan ibu-ibu kan nggak bisa lihat nggak Sholat, langsung sholat, gitu sholat, kan. sholat. Oke gue sebel kadang-kadang gue pura-pura wudhu aja. Tapi dan Aries tuh rata-rata orangnya lucu emang. Tapi lucunya gini nih, nyablak. Ganteng kan tapi juga. Ih, gue gak bilang ganteng ya. Ditambahin sendiri. Iya, bener PD deh. Biasanya gitu. Dah. Tapi kenapa ya kalau cowok-cowok tuh kan rata-rata NPD nih. Kalau misalkan cewek tuh kayak jarang banget gak sih kita kayak, tapi gue cantik kan? Iya gak sih? kita jarang memvalidasi diri kita. Iya gak sih? Kita justru Kenapa? butuh validasi gak sih? Coba kenapa tuh Mas Alan dan Kabewok? Kalau gua biar Enggak, lu ngerasa diri lo ganteng tuh di mananya? Enggak, Saat lo apa? gue bukan ketika mungkin ketika gue ngomong tapi gue ganteng kan, itu bukan berarti gue kayak gue beneran ganteng, tapi biar itu jadi sebuah ceng-cengan. Oh, ini bercanda aja, bercanda. Biar Tadi ada- serius. Biar ada kayak bahan obrolan lagi kayak ide ya enggak lah begini. Jadi lu nggak ganteng sebenarnya. Kalau kata nyokap gue sih kebetulan ganteng, tapi gue nggak tahu. Tapi tetap. Lu punya saudara laki nggak? Buat perbandingan gitu. Buat nyokap lu membandingkan. Enggak, sama anak tetangga mas. Gue cuma 2 bersaudara. Dibandinginnya sama anak tetangga. Kalau cancer apa? Gue cancer. Mas Cancer. Hmm. Cancer setia. Kenapa sih ngeliatnya atas bawah gitu? Enggak. Abis dia duduknya gini. Dia tuh begini. Gue kok duduknya gitu. Iya iya. Cancer tuh setia. Hmm. Dan sangat effort Untuk untuk percintaan. doang. Mungkin untuk hal-hal pribadinya juga effort, untuk orang lain effort, dan itu pengen banget dia lihat kayak gue tuh berguna untuk siapapun, gue tuh bisa diandalkan. Tapi ya, awalnya nggak enak tuh, pengen banget dilihat. Enggak, saya gak ngomong pengen banget dilihat. Enggak ya? Ngomong. Coba kata rewind dulu deh. Coba Far dulu, Far. Gue lupa, gue ngomong apa? Enggak, bukan pengen banget dilihat, maksudnya kayak pengen banget berguna untuk sekelilingnya gitu. Hmm. Red flagnya orangnya tuh santai aja, chill aja bro. Kok red flag itu bagus tuh? Ya maksudnya chillnya tuh kayak jadi semua hal tuh santai aja Kebangetan udahlah. dibikin santai. Ya, ntar aja lah gitu. Tapi kalau yang sering gue temukan, rata-rata sama nih, cancer tuh pasti dibilangnya sensi. Iya, Cancer tuh sensitif, kayak hatinya tuh Hello Kitty. Oh Kayak iya. kapas gitu. Iya, kayak gitu. Tuh makanya lu jangan suka ngeledekin gue. Gue tuh kalau habis ngobrol sama lu pulang tuh suka nangis. di motor. Nangisnya di motor. Jelek banget. Apa pengen tahu untuk kalian ini kan umurnya seumuran ya? Iya. Emang kamu 2001 juga? Iya. Literally kita. Iya Februari. Ini namanya bertiga. Maaf ya Mas. 2 sebelum Masehi. 2001. Kita Sama dong. para Iya, anak tapi muda tuan bertiga, Mas Arlan 2021, 2021. 2001. 2021 saya 2001 sama 81. Ujungnya sama. Satu juga. Harusnya ada Aku kesamaan. harusnya kita harusnya panggilnya Om. iya Om Arlan. Pak D nggak sih? Ya kan berarti kan kalian nih tergolong masih muda sekali. Iya. Kita gimana kalau ngomongin cita-cita? Cita-citaku menjadi orang kaya. Hey. Gak relate nih. Hanin harapannya apa sih ke depan? Kedepannya. Cita-cita dari waktu kecil sampai sekarang tuh masih sama gak sih? Ini Bapak lagi mau nanya anak. Asem. Udah lah gak usah ngomongin umurnya nanti episode-episode Udah berikutnya. ngomongin lah. Udah langsung tuh cita-citanya apa? Cita-citanya sempat berubah-berubah. Dulu waktu TK kan masih kayak ngikutin temen-temen kan. Pengen jadi dokter. Oke. Terus akhirnya di SD udah mulai mau jadi
penyanyi aja. Alhamdulillah kesampaian. Sekarang cita-citanya mau Menjadi orang kaya. Aduh. Hey! amin. Amin. Sekarang cita-citanya mau hidup tenang aja guys. Oh, Gitu. simpel. Tapi itu susah didapatkan. Bener, di kehidupan yang serba cepat ini. Betul. Yang riweh ini Iya, kalau Dek Bewok apa cita-citanya? bewok. Apa ya? Ayah nanya, Dulu gue pernah cita-cita pengen jadi tentara. Pokoknya dulu itu gue sempat pengen jadi tentara, terus jadi pembalap. Motor berarti motor. pantes Ini lu motor. setiap ke kantor punya masalah mulu di jalan ya. Karena kemarin ternyata ada acara kan Enau kan ada jalannya jalan dalam rangka mempromosikan single barunya dia dari rumah jalan ke Rawamangun. Rumahnya tuh di Ciputat, jalan kaki. Terus kita karena nggak mau ikutan jalan, kita nungguin di Fatmawati. Terus begitu Enau mulai jalan lagi, dia nyusul naik motor, baru keluar pagar. Terus gue liat belakang lagi geletak gitu. Motornya jatuh. kok rebahan? Jatuh. Lu Kok boncengan sama siapa? rebahan? Nih sama dia. Lu bayangin bisa? ya, lu udah, gue bareng dong. Iya gak apa-apa bareng aja, terus motor gue jatuh. Bentar-bentar motornya tiduran, motor gue digituin. Bukannya dibantuin diri. Tapi ini fun fact Kak. Dia tuh selalu punya cerita ribut sama orang di jalanan. Sumpah. Tiap minggu kayak ada deh. Karena gue gak nyaman. Jadi kayak misalkan Beneran gue tiap naik minggu. motor di jalan. Ada orang naik motor berdua berantem nih. Gue suka beneran sampingin rese, berisik lu. Beneran gitu. Walaupun yang berantem itu orang lain. Entar Tapi jatuh gue gak lah. nyaman. Ya Nabrak. Bukan urusan lu. Gue bete aja gitu maksudnya. Emang terlalu ikut campur kalau hidup mau lu. berantem minggir jangan di jalanan. Gue mau pulang. Emang jiwa TNI-nya ada dikit. Ini pengendara satu dengan pengendara dua berantem. Terus lu ikutan. Terus gue naik motor gitu kayak, ih berantem nih. Terus gue tegur, tapi gue pernah. Jadi ada dua orang berantem di jalan. Gue tegur, malah gue yang berantem. Terus yang awalnya berantem itu naik motor cabut. Ya, Emang lu preman jalanan sih menurut Iya gue. sih. Kalau kolaborasi dari pengen lu jadi tentara dan apa tuh pembalap, bener sih. kolaborasi yang bagus jadinya berandal. Lu apa, Sel? Udah pasti bukan penyanyi kan? Bukan. Dulu saya ingin menjadi astronot. Gue dulu pengen jadi astronot, serius. Karena gue Kenapa? suka lihat Apa yang bikin itu planet. tertarik? Kayak gue pengen tinggal di bulan aja. Jujur ini aneh banget, tapi gue dulu beneran pengen jadi astronot, Astronot. masuk NASA. Tapi otak gue gak nyampe. Ya iyalah begini. Ya apaan maksud lu begitu? Apa maksud lu begitu? Ya udah. Udah matang satenya. Kameranya dikipasin. Tapi, ini masih mau bahas lanjut. Enggak apa, tapi apa? Enggak, tapi gue penasaran aja. Hanin kan bermusik kan lu. Ada gak sih kadang-kadang tantangan yang bikin kayak, aduh, Tantangan. 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 Orang Sunda. Tang-tung-tung. Iya, Ada sih tantangan. lu dalam berkarir di musik itu kayak yang bikin lu, jangan diketawain dong, jadi Emang kalau dia ngomong tuh gue bodoh emang pengen ketawa juga kok Kak. Iya lanjut. Enggak usah. Ada tantangan. Kayak dada tantangan burung. yang kadang muncul gitu ketika dalam lu berkarir di dunia musik. Membuat. Tangannya tuh Ya kayak bikin, aduh kayaknya gue males deh. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Udah jangan tanya dong gue jangan. Iya. Oke. tantangannya Tantangan Kahanin. tantangannya tuh selama bermusik tuh kayak ini ya, ngejaga mood. Soalnya kan aku tuh orangnya basicnya tuh lumayan mudian, tapi kan di industri kreatif ini kalau kita mudian banget tuh nggak boleh ya guys. Sebenarnya apapun kayak nggak boleh gitu, nggak bagus. Jadi masih kayak harus bener-bener struggling ngehandle mood sendiri kadang-kadang kayak gitu. Terus kadang bosen sih, bikin lagu lagi. Tapi kalau nggak ada bikin titik lagu, jenuhnya ya. kalau nggak bikin lagu tapi saya ngapain gitu kan? Berarti Kayak itu tuh gitu. ada naik turunnya ya. Jadi misalkan lagi bosen, tapi nanti suatu saat itu akan ada semangat lagi gitu. Iya, kalau On fire tiba-tiba lagi. dapet sesuatu yang memantik aja, pasti udah langsung kayak
ayo kita langsung gas bikin ini gitu. Ngomong-ngomong itu apa? Pernah gak sih kepikiran kayak lu cross genre gitu kayak gue iseng pengen bikin reggae misalkan gitu. Ih pengen banget. Pengen banget. Jujur banget sih menurut gue sama band Lu Skalu. kepikiran itu gara-gara tadi ngomong tangan ya? Kek. Nggak, maksudnya kadang tuh musisi-musisi atau penyanyi gitu ya, gue tuh kadang kepikiran kayak, lu ada kepikiran gak sih buat cross genre gitu, kayak misalkan lu pop jadi kayak metal yang nge-scream Ih, pengen misalkan, ya kan kita banget. nggak tahu kan, kadang Iya. mencoba hal baru kan. Benar. Berarti lu ada tuh kepikiran kayak, aku pengen coba reggae gitu. Iya sumpah. Pengen banget nyobain ska. Sumpah. Hanin Marley. Coba kasih tahu dong. Band ska musika. Personilnya lagi gak ada sih hari ini. Oke, nextnya Hanin mau bikin apa sih kedepannya dalam karir bermusik? Band Mau ska. bikin band ska. Tang. Nextnya kita mau bikin single-single dan karya-karya yang semoga bisa memberikan energi positif buat banyak orang. Amin. Amin. Terus nyobain hal-hal baru yang mungkin belum pernah aku cobain gitu. Tapi yang baik-baik ya. Jangan narkoba. Oke teman-teman, kita kayaknya udah nggak sabar ya pengen dengar karya terbaru dari Hanin karena yang kita lihat itu fansnya Hanin disebutnya Hanin Hours Hanin Hours. itu tuh sangat militan gitu ya. Kayaknya tuh Amin. loyal sekali sama Hanin dan pasti udah nggak sabar pengen nunggu karya Hanin yang terbaru. Kita doain aja Hanin sekarang ada di rumah baru, ada di Musika Studio. Yeay, tolong ramai yeay. Tahu emang Semoga bisa memuaskan para pendengarnya Hanin Hours juga dan kita nggak sabar untuk dengar karya terbaru dari Hanin. Oke, Nih. kita Reggae tutup kan aja. bener. Lu aja. jangan narkoba. Bye. Bye.